Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di video kali ini yang kita membicarakan berkaitan dengan teknologi, ekonomi, teknologi kekinian. Contoh adalah AI yang saya juga di video-video berikutnya masih juga membahas tentang AI. Nah, di video kali ini kita juga membahas tentang AI juga nih teman-teman. Nah, oke. Setengah pekerjaan pemula bakal hilang. CEO perusahaan AI ini bukan-bukan. Ini dampaknya. Pernah nggak sih kamu kepikiran kerjaan kamu sekarang bakal digantikan sama AI dalam waktu dekat? Gimana kalau aku bilang menurut CEO salah satu perusahaan AI paling besar di dunia, setengah dari pekerjaan pemula, yes, entry level, white collar bisa hilang dalam waktu beberapa tahun ke depan. Bukan ramalan, bukan drama, ini peringatan serius dari orang dalam industri AI itu sendiri. Yuk kita bahas bareng-bareng supaya kita bisa hadapi perubahan besar ini, teman. Nah, ini video di sebelumnya juga sudah saya bahas ya, teman-teman. Siapa itu Dario Amodei dan apa itu Anthropic? Namanya Dario Amodei. Dia Amodei. Dia adalah CEO dari perusahaan bernama Anthropic. Buat kamu yang belum familiar dengan Anthropic, adalah perusahaan yang juga bergerak di bidang artificial intelligence. Saingan beratnya OpenAI dan Google DeepMind. Anthropic ini punya produk AI bernama Cloud, semacam chatbot canggih yang dirancang untuk berpikir lebih etis dan transparan. Tapi meskipun mereka membangun teknologi canggih, Dario justru angkat suara tentang sisi gelap di kemajuan ini. Nah, peringatan dari Dario, entry level weight atau collar terancam. Peringatan dari Dario, entry level white collar terancam. Dalam wawancara barunya bersama Axios, Dario bilang gini, setengah dari pekerjaan white collar entry level bisa punah karena AI. White collar tuh maksudnya gini teman-teman, pekerjaan kantor, bro seperti ini tuh, sektor keuangan, hukum, teknologi, bahkan administrasi dan konsultasi, jadi bukan cuma buruh dan pekerja pabrik yang kena dampak aja, tapi justru lulusan kampus yang baru kerja di kantoran ini akan terkena dampak dari AI. Jadi fresh graduate yang baru belajar bekerja di perusahaan baru, nah itu hati-hati teman-teman. Tapi gini, bukan hati-hati hilang pekerjaannya, tapi kita harus upgrade skill kita agar kita bisa memanfaatkan AI. Pekerjaan pemula adalah yang paling terancam, kata Dario. Dan parahnya kebanyakan orang, termasuk para politisi dan masyarakat umum, belum menyadar terhadap ini. Bahkan saat dikasih tahu, banyak yang nggak percaya. Nah, ironi dan risiko sosial ya seperti ini teman-teman. Dario juga bilang, di satu sisi AI bisa bikin produktivitas ekonomi naik gila-gilaan. Tapi ironisnya 20% penduduk kita kehilangan pekerjaan. Bayangin aja nih teman-teman. Ekonomi kita semakin kaya, tapi masyarakatnya banyak yang nganggur. Struktur sosial bisa goyang. Lapangan kerja semakin sedikit dan tersisa semakin sulit dimasuki karena persaingan semakin ketat dan skill dibutuhkan semakin tinggi speknya. Dan ini bukan sekedar teori loh ya, kita udah lihat tanda-tandanya. Di perusahaan mungkin mulai mengurangi rekrutmen entry level, otomatisasi jalan terus, jadi yang fresh graduate bisa-bisa bingung untuk pijakan awal karirnya. Nah ini, peringatan dari tokoh lainnya. Jadi tidak hanya tadi dari Dario, tapi ini juga ada peringatan dari yang tokoh lainnya. Yaitu Steve Bannon atau mantan penasihat Presiden AS Donald Trump juga angkat bicara soal ini. Jadi gini, menurut dia, pekerjaan buat anak muda terutama di bidang teknologi dan manajemen makin langka, terutama buat yang di bawah umur 30 tahun. Laporan PBB juga kasih warning bahwa perempuan 3 kali lebih berisiko kehilangan pekerjaan karena AI. Kenapa? Karena mayoritas mereka bekerja di posisi administratif yang mudah untuk diotomatisasi. Tantangan Gen Z untuk di dunia pendidikan. Masalah makin kompleks buat generasi muda. Gen Z misalnya sekarang belajar dan kerja sambil banyak mengandalkan AI. Kedengarannya efisiensi,
sih. Tapi laporan Microsoft bilang banyak pengembang anak muda jadi kelewat tergantung sama AI. Akibatnya nggak punya pondasi ilmu komputer yang kuat. Kalau sistemnya error, bingung sendiri cara benerinnya. Iya, karena AI itu hanya sebatas alat atau tools ya teman-teman. Kebiasaan pakai AI kebiasaan pakai AI saat belajar juga bisa bikin kemampuan berpikir kritis dan pemahaman teknologi dan secara teknis itu berkurang. Padahal itu modal kuat buat kita bersaing di dunia kerja untuk kedepannya. Kenapa AI bisa begitu dominan, teman-teman? Dario juga jelasin alasan kenapa AI bisa cepat banget gantiin manusia. Sederhana aja, AI nggak pernah capek, nggak minta cuti, nggak sakit, nggak protes soal gaji, nggak ikut serikat kerja. Yang ini jadi kadang menjadi hambatan untuk perusahaan-perusahaan maju dan berkembang. Jadi secara ekonomi, AI justru lebih efisien dibandingkan dengan manusia. Tapi ya itu dia, kalau kita nggak hati-hati, AI bisa mengusir manusia dari dunia kerja. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bukankah apakah AI akan merubah dunia kerja, tapi apakah kita yang bisa lakukan biar kita tetap relevan. Jadi buat teman-teman, seperti yang saya juga sudah disampaikan di video sebelumnya, kita terus upgrade skill, pelajari terus, belajar terus agar kita bisa terus berkembang, kita bisa menggunakan AI ini dengan bijak untuk mendukung, mengoptimasikan pekerjaan-pekerjaan kita dalam bekerja agar kita tidak tersingkir oleh perkembangan zaman di daerah teknologi ini, teman-teman. Karena kita yakin kita memiliki rezeki masing-masing, kita memiliki kemampuan masing-masing yang dimana semua sudah Allah atau Tuhan atur, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kita bakal jadi pengangguran. Jangan khawatir kalau kita ini akan kalah terhadap perkembangan zaman ini. Asalkan kita terus belajar, kita terus upgrade skill, dan juga kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Bila mana dirasa bermanfaat, silakan diklik, komen, subscribe, dan sampaikan kepada seluruh dunia. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.